Halo XD People. Halo semua. Wah, luar biasa ya. Aku ditemenin nih guys sama orang yang luar biasa. Mungkin Kak Jun boleh perkenalan dulu nih Kak Jun. Sebelumnya perkenalkan, namaku Juniarta dari Prodi IF angkatan 2020. Angkatan 2020 berarti 4 tahun lagi. Udah 4 tahun nih Kak. Udah di Primakara. Gimana? Seneng nggak di Primakara? Sejauh ini sangat luar biasa, Sangat senang luar banget. biasa. Keren. Oke, lanjut ke Pak Yudi. Silakan perkenalan diri Ya, Pak Yudi. perkenalkan nama saya Nyumanidi Anggara Wijaya, Kaprodi Informatika, pasti semua sudah tahu ya. Kalau nggak tahu hati-hati nih. Ya, saya delete dari Siska ya. Oke, langsung nih teman-teman, kita bakal tanya-tanya tentang seputaran skripsi dan tugas akhir. Nah, Kak Jun, aku mau nanya nih, Kak Ya. Jun kan udah semester 7 ke 8. Udah semester 8. Semester 8, luar biasa. Banget, habis ini lulus. Berarti kan udah proposal, skripsi, atau tugas akhir. Nah, aku mau nanya nih Kak Jun ngambil skripsi atau tugas akhir? Untuk aku sendiri ngambilnya skripsi sih. Skripsi. Ya, Oke. skripsi. Itu tentang materi apa Kak? Untuk topiknya sendiri itu aku ngambilnya software development, tentang programming gitulah. Luar biasa, kita memang anak IF, memang diajarin untuk software gitu ya Kak ya. Ajarin ngoding ya, harus ngoding ya. Jadi informatika usahakan yang ditonjolkan adalah programmingnya. Nah itu teman-teman didengarkan anak IF. Oke, Pak Yudi, saya mau nanya nih Pak, sebagai Kaprodi Informatika, Bapak mau ngasih masukan apa, ngasih pesan apa untuk Kak Jun? Ya, jadi kalau Jun sendiri kan ngambilnya memang programming ya, jadi buat sebuah perangkat lunak yang dimana itu perangkat lunaknya memang digunakan di sekolah nanti Ya. Jun ya. Jadi Di sekolah. menggunakan Laravel kalau nggak salah, kebetulan dosen pembimbingnya saya ya. Jadi untuk teman-teman baik itu Kak Jun ataupun teman-teman yang lain, kalau mau memang ngambil topik skripsi, usahakan yang kaitannya itu masih relate dengan informatika. Salah satunya programming, baik itu software development ataupun pembuatan aplikasi AI juga boleh. Ataupun kalau mau ngambil data analisis itu juga bisa Jer. Ya, jadi ngambil data analisis. Jere kan semester 4 ya. Nah, ini harus persiapan nih. Jadi topik yang bisa diambil tuh ada banyak, software developer, AI, data analisis ya. Terus sekarang masuk lagi ke game ya. Jadi buat sebuah game yang nanti itu ada Pandora di sini ya, mungkin bisa juga belajarnya dari kakak-kakak tingkat yang ada di Pandora itu ya, ada Oklan sama Mahada. Itu kebetulan ini informatika juga alumni. Nah, Jere nanti bisa ngambil topik yang sesuai dengan informatika. Luar biasa, memang di Primakara itu sudah diatur semua, udah linknya kemana-mana. Nah, Kak Jun, tadi dengar Pak Yudi cerita buat software development buat sekolah. Ya, buat sekolah. Itu kan pasti ngoding Kak Jun. Ya, pasti. Pasti ngoding, terus ada back end, terus front endnya juga. Itu kan ada prosesnya Kak. Ya. Mungkin boleh diceritain dari awal proposal sampai sekarang Kak. Berarti dari awal mencari judul gitu ya? Iya, cari motivasi lah Kak. Dari awalnya sebelumnya kan aku sendiri emang sukanya di bidang programming gitu. Sebelum ke topik, aku bimbingan dulu ke Pak Yudi. Apakah topik ini masih bisa digunakan gitu. Terus untuk mencari studi kasus sendiri, aku kebetulan ditawarin oleh pihak sekolah SMA, salah satu SMA, untuk membantu membuatkan aplikasi. Jadi aku juga izin ke pihak sekolahnya untuk pakai topik itu untuk deskripsi gitu. Oke, luar biasa. Berarti memang kerjasama sama pihak sekolah dan juga sama kampus ya, itu Pak Yudi gitu ya Kak Jun ya. Ya, Nah, betul. kira-kira gimana nih perasaannya udah mau lulus, udah mau sidang, apalagi di depan dosen pembimbing, harus cerita nih gimana? Jujur untuk saat ini, proses saat ini senang sih udah mau lulus, tapi ada deg-degannya juga nanti di sidang bakal gimana.
aku kan nggak tahu bakal sidangnya kayak gimana. Ya. Mesti deg-degan masalah itu. Bakal dibantai dong. Ya, itu dah. Jadi nggak ada seperti itu ya. Jadi apa namanya, kalau di sidang ya kita sesuai aturan aja, dosen pembimbing, dosen penguji ya. Jadi mengujinya sesuai aturan, nggak ada istilah dibantai, nggak ada istilah dimudahkan, tuh nggak ada ya. Jadi tenang aja Jun ya. Siap Pak. Berarti netral di sini, Netral. Tapi menurut Pak Yudi, ini Kak Jun ini tipe orang yang seperti apa, Pak? Ya, kalau saya lihat ya, jadi mungkin bisa apa namanya dicontoh juga ya untuk adik-adik kelasnya, karena Kak Jun sendiri, kok Kak Jun ya? Nggak apa-apa ya Kak Jun ya. Jadi Kak Jun sendiri ini juga bagus Jer. Jadi yang pertama itu rajin bimbingan. Ya, itu yang paling penting ya teman-teman kalau ngambil skripsi ataupun tugas akhir. Yang paling harus teman-teman junjung itu adalah komunikasi dengan dosen pembimbing. Jadi apapun masalahnya, apapun kendalanya, wajib dikomunikasikan. Karena jangan sampai teman-teman dihubungi nggak balas, disuruh bimbingan nggak datang. Tiba-tiba nanti pada saat akhir udah mau H-1, mau apa namanya ngumpul nih Jer, mau ngumpul untuk sidang, baik itu proposal ataupun tugas akhir ataupun skripsi, baru ngejerin. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi Kak Jun itu rajin bimbingan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kalau saya lihat semangatnya juga bagus ya. Jadi artinya mengerjakannya juga rajin. Jadi mengerjakan baik apa namanya perangkat lunaknya ya, sistemnya ataupun laporannya. Jadi kalau diskripsikan wajib 2 kalau ngambil kayak Kak Jun apa namanya software developer, ada laporannya ya Jun ya. Ada juga codingnya. Nah itu Kak Jun sih rajin ya. Terus juga komunikasinya juga bagus Jun ini ya, baik itu apa namanya dia aktif menghubungi saya ataupun nanti ketika sesuatu saya juga ingin meminta bantuan untuk nyuruh teman-temannya yang hilang itu untuk motivasi ya disuruh datang-datang Jun minta tolong si A untuk apa namanya disuruh datang cari saya ya, karena dia udah lama nih nggak pernah bimbingan. Nah Jun ini mau dia untuk membantu temennya gitu. Berarti Kak Jun satu posisi dia juga bimbingan, satu posisi juga memotivasi teman-temannya. Luar biasa ya. Nah Kak Jun, dan tadi kan kita kayaknya ngedengerin yang positif semua, kayak kelebihan semua Kak Jun ini, terus mudahnya ini nggak mungkin dibantai, tapi kan di balik itu pasti ada kesusahannya Kak Jun, pasti ada kesulitannya. Nah dari Kak Jun sendiri gimana? Untuk kesulitan sendiri sebenarnya ada beberapa sih dalam proses mengerjakan proposal sampai skripsi. Yang pertama itu ada kesulitan untuk meminta data ke pihak sekolah. Untuk keperluan pembuatan websitenya, mungkin perangkat lunaknya. Itu mereka kadang-kadang mau fast respon, kadang-kadang nggak ada respon sama sekali, 1 minggu lebih bahkan. Jadi kan bisa memperlambat saya untuk mengerjakan skripsinya gitu. Dan ada beberapa juga pas mengerjakan coding, ada beberapa menu yang belum saya pahami ataupun belum mengerti lah bagaimana sistemnya untuk membuat itu. Dan mungkin untuk mengatasi itu saya terus follow up pihak sekolahnya dan mencari referensi-referensi terkait dengan menu-menu yang ada di website untuk keperluan skripsi saya. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi kesulitan itu bisa diatasi ya Kak Jun? Iya bisa. Melalui bimbingan atau melalui diri sendiri tuh Kak Jun? Bimbingan yang pastinya. Berarti Pak Yudi ini lumayan cerewet ya ke Kak Jun ya? Ya karena ini ya apa namanya, kita kan dosen pembimbing kan wajib mengarahkan anak bimbingan ya, supaya apa? Supaya nanti pada saat sidang itu ataupun laporan dan hasil karyanya itu bagus gitu. Karena hasil karyanya ini kan akan dilihat oleh adik tingkatnya. Nah, kalau bagus kan ada kebanggaan dong Jun. Ya jadi siapa tahu Jiri nanti ngeliat. Iya. Jiri lihat, wih ini Juniarta, oh bagus ini. Jadikan referensi, kan ada kebanggaan tersendiri. Jadi selain itu nanti pada saat sidang itu juga apa namanya supaya lancar sidangnya. Jadi saya sebagai dosen pembimbing wajib mengarahkan yang
yang baik gitu. Jadi cerewet itu bukan karena mau menyulitkan ya, tapi memang kita mengarahkan teman-teman supaya teman-teman itu nanti tidak tersesat. Ya, artinya ya itu seperti tadi di sidang itu teman-teman lancar, di di publikasi karyanya itu juga bagus. Jadi saya sebagai dosen itu juga nggak malu untuk melakukan publikasi gitu, Jer. Oke, luar biasa. Di akhir nih Kak Jun sama Pak Yudi, tapi mungkin ke Kak Jun dulu. Tips and trick untuk memudahkan Kak Jun dan juga kami nantinya yang akan skripsian, memudahkan skripsi atau tugas akhir. Mungkin bisa diberikan kata-kata mutiaranya. Berarti untuk memudahkan atau lancar mengerjakan skripsi gitu ya? Betul. Oke. Jadi ada beberapa tips buat teman-teman di semester 8, khususnya untuk teman-teman saya di semester 8. Pastikan dulu yang pertama, cari pacar dulu. Kalau nggak punya Kak Jun? Cari dong, harus dapat. Harus dapat ya. Harus di Primakara itu ya? Ya, nggak perlu di Primakara juga, Pak. Kalau Kak Jun di mana? Di Primakara. Jurusan apa pacarnya juga? Di sebelah, Pak. Jurusan sebelah, Pak. Oke. Terus yang kedua tuh coba cari topik yang teman-teman kuasai atau teman-teman suka lah. Kalau saya kan programming kebetulan sukanya, cari topik itu. Okay. Terus selanjutnya coba buat jadwal per minggu atau per hari itu mungkin lah buat mengerjakan skripsinya tuh. Mungkin di hari ini harus selesai nih bab 1, minggu selanjutnya harus selesai bab 2. Biar juga nanti di bimbingan lancar. Siap. Ada kendala gitu. Okay. Baru 3 Kak Jun, udah atau ada lagi? Ya yang terakhir tuh bimbingan pasti. Bimbingan. Harus rajin bimbingan. Oke, thank you Kak Jun. Mungkin dari Pak Yudi? Ya, kalau dari saya tips and triknya ya. Jadi yang pertama itu terkait topik. Topik itu harus didiskusikan dulu ya. Baik itu sama dosen ataupun sama kaprodi. Nah, itu pada saat ngambil mata kuliah metodologi penelitian. Metopen ya. Jun dapat Metopen juga ya? Dapat. Di sana sudah ini topik yang saat ini digunakan itu digodoknya di sana. Beda judul aja sih, Pak. Beda judul ya. Topiknya sama, software development. Ya. Kalau Jerry belum dapat kan ya? Belum, Pak. Nah, nanti itu harus dipersiapkan karena kalau teman-teman yang bimbingan proposal saat ini tuh kebanyakan sudah dari Metopen itu sudah dapat judul, sudah dapat bab 1, bab 2 gitu. Dan sampai dengan bab 3. Jadi itu jadikan modal. Wah, saya ketemu orang dalam nih. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi terkait topik selanjutnya pada saat proses bimbingan ya harus rajin bimbingan teman-teman itu ya. Jadi apapun kendalanya, Jer ya. Jadi apapun kendalanya harus dikomunikasikan dengan dosen pembimbing gitu ya. Jadi kalau saya mentok di dosen pembimbing nih susah dihubungi. Nah, itu diskusi ke akademik dulu. Boleh ke Pak Gongde. Pak Gongde saya susah nih nyari dosennya. Nah, nanti itu akan dihubungkan ke dosen pembimbingnya gitu. Kalau sudah susah sekali di sana nggak ketemu, baru nanti ke kaprodi. Kalau di informatika berarti terakhir saya yang harus menemukan antara mahasiswa dan juga dosen pembimbingnya itu ya. Jadi harus rajin bimbingan. Kalau kendalanya ada di dosen, ya nanti komunikasi ke Pak Gongde ataupun saya. Tapi kalau kendalanya itu di mahasiswa, wah itu biasanya agak susah. Ya, jadi kadang saya juga ngejarin teman-teman mahasiswa, tapi teman-teman mahasiswanya siapa aja, siapa, tapi nggak datang-datang gitu ya. Jangan sampai nanti pada saat H-1 mau pengumpulan laporan baik itu proposal ataupun skripsinya baru teman-teman ngejarin. Nah, itu nggak akan di ACC, Jer. Bayangin aja, Jere baru 2 kali bimbingan gitu. Pak minta tolong di ACC gitu. Wah, ya mau gimana? Kalaupun di ACC nanti pada saat sidang kacau pasti hasilnya gitu. Jadi itu, Jer. Mumpung Jere masih ini nih
masih di jalur yang benar ini ya. Masih balita ini Pak. Iya, di jalur yang benar, jadi jangan sampai pindah jalur ya. Oke, berarti tips and triknya itu teman-teman banyak banget. Saya juga belajar nih. Nah, thank you Pak Yudi dan Kak Jun. Di akhir, sebelum kita ke pembahasan terakhir, 3 kata untuk teman-teman seangkatannya Kak Jun di skripsian. 3 kata. 3 kata untuk teman-teman saya seangkatan 2020 ya. Udah lebih itu dari Jun. 3 kata. Belum Pak. Oh, belum ya, belum. Pesannya belum ya. Belum. Saya masih berpikir dulu Pak. Masih berpikir. Oh, belum di briefing ya? Belum. 3 kata. Yang penting niat dulu. Yang penting. Yang penting niat. Bukan dulu, tadi dulu. Enggak. Yang penting jadi. niat. Oke. Yang penting niat. Ya, teman-teman seangkatannya Kak Jun, yang penting niat. Iya. Pak Yudi, 3 kata 3 juga. kata untuk kita semua, Pak. Astungkare Eskom. Berarti S-nya dihitung 1 ya, Pak? Hah? Astungkare. Astungkare Oh, Eskom. Eskom ya. Ya, gitulah pokoknya ya. Astungkare Eskom ya. Oke, terakhir Kak Jun, mungkin boleh kasih komentar untuk Pak Yudi selama perjalanan skripsi ini. Mau bilang apa sama Pak Yudi? Belum selesai Jun, belum selesai nih, belum sidang ya. Belum sidang ini ya. Ya, selama berarti, proses ini. Ya, selama proses mengerjakan skripsi. Jadi untuk selama mau mengerjakan skripsi ini, Pak Yudi itu sudah sangat membantu saya dalam mengerjakan skripsi, memberikan saran, memberikan motivasi juga jika ada kesalahan dalam penulisan, jika ada saya bingung itulah dalam mengerjakannya itu, pastikan saya bimbingan ke Pak Yudi. Pak Yudi yang memberikan motivasi. Kalau komunikasi via WA-nya lancar kan Jun ya? Lancar kan ya? Lancar banget. Oh, lancar. Nggak tahu apa-apa. Oke, untuk Pak Yudi mungkin ada 1-2 kata. Ya, kalau dari saya sih jangan untuk Jun ya, jangan jumawa ya, tetap harus rajin harus dipelajarin apa yang dibuat supaya nantinya pada saat sidang itu bisa berjalan lancar. Juga untuk teman-teman yang lain, kalaupun sudah selesai, sudah mau akhir bimbingannya, jangan jumawa, tetap harus dipelajarin ya, sehingga nanti pada pada saat sidang itu nanti lancar sidangnya ya, jadi nggak ada ngeblank di depan ya, itu sih Jer, cukup. Karena Kak Jun ini nggak bisa jumawa, Pak. Oh, nggak bisa. Biasanya Junawa. Bukan Jun. Ya, Oke. Masuk. Oke, teman-teman, itu tadi tips and trick dan semua hal tentang skripsi dan tugas akhir. Mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Thank you Pak Yudi, thank you Kak Jun. Terima kasih juga Jer, terima kasih Mungkin kita say goodbye dulu sama penonton, Pak. Terima kasih juga Kak Esa ya, di belakang layar ya, yang menyukseskan podcast ini ya. Terima kasih Jun dan juga Jiri ya. Semoga kalian cepat lulus ya. Astungkare. Saya juga terima kasih. Terima kasih.